orang tua itu kan keramat kita ya. Ya. Udah, keramat artinya ada karomah. Ya. Kau muliakan orang tuamu, maka kau akan dimuliakan oleh Allah. Ya. Kau muliakan orang tuamu, kelak nanti kalau kau jadi orang tua pun akan dimuliakan oleh anakmu. Jadi kayak timbal baliknya tuh ada gitu loh. Tidak hanya di dunia kita mendapatkan balasan, kebaikan, bahkan juga di akhirat kita akan mendapatkan balasan kebaikan yang luar biasa dari Allah. Begitupun ketika kita durhaka kepadanya, maka balasannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jadi ada dosa yang orang di dunia kalau sudah dibalas, di akhirat tidak. Misal pencuri dipotong tangan, selesai. Atau berzina dirajam, selesai. Sudah di akhirat tidak lagi kena. Tapi kalau durhaka di dunia, istilah bahasa orang sekarang mah bisa kualat. Dia dapat tuh azab siksanya, di akhirat juga dia akan mendapatkan. Begitupun sebaliknya dengan keramat atau apa kemuliaan pun dia akan dapatkan. Nah, jadi penting banget kita menjaga perasaan, menjaga kehormatan, dan juga tentu menjaga diri orang tua kita. Nah, saya mungkin terlalu sayang ya sama orang tua karena orang tua saya memang hanya punya anak saya doang dah. Jadi fokusnya tuh ke saya gitu. Anak tunggal. Anak tunggal gitu. Anak tunggal, fokusnya ke saya. Jadi seumur hidup kami bersama, susah, pahit, getir. Saat dilanda bencana, musibah, dulu ayah juga pernah kena tipu gitu kan, sampai harus menjual rumahnya. Tinggal setengah saja, satu buat warung, 3 kali 4-nya buat saya tidur. Ayah harus mengontrak. Nah, saat itu ayah minta maaf sama saya. Saya bilang tidak ada salah ayah. Kita saling menguatkan. Saya akhirnya membantu ayah harus berjualan, menitipkan makanan, menitipkan es mambo ke warung-warung. Dan saya tidak pernah menyesal punya ayah dan orang tua yang mungkin saat itu, kalau dalam tanda kutip, lalai banget sih, ketipu sampai harus menjual rumah. Dan saya akhirnya nggak punya rumah gitu, kecuali hanya 3 kali 4. Saya tidak pernah marah, saya tidak pernah sebel, karena saya yakin udah pasti niat dia saat itu ikut bisnis misalnya, dia ingin menyenangkan saya. Walaupun takdir kemudian berkata lain, dia harus kehilangan rumahnya untuk membayar hutang karena ditipu. Tapi niat awalnya pasti ayah ini pengen membahagiakan istrinya. Dan membahagiakan saya, anaknya. Nah, jadi keakraban, suka duka itu kami lalui bersama. Sampai pada akhirnya ayah dan emak itu hanya diberi kesempatan 38 tahun saja bersama dengan saya. Usia 38 tahun persis. 3 hari sebelum saya ulang tahun, ayah saya menghadap Allah. Tanggal 11 Juli, ibu saya pun menghadap Allah. Sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya bayangkan. Yang saya tahu dalam bayangan saya adalah ketika ibu saya 2 tahun cuci darah. Mungkin ibu yang akan pertama, emak yang akan pergi meninggalkan ayah dan meninggalkan saya. Dan saya sudah persiapkan itu saat dokter tuh memvonis Pak Ustadz, ibu Pak Ustadz harus cuci darah. Saya berbisik setelah emak keluar, gimana dok peluang hidupnya? Ya banyak berdoa. Ada umur yang sampai 5 tahun cuci darah, tapi biasanya 2 tahun, 1 tahun. Masya Allah, saya di situ tuh kayak udah dikasih warning gitu ya. Siap-siap. Dalam waktu yang menurut perhitungan dokter umumnya orang cuci darah itu hanya setahun, 2 tahun saja atau 3 tahun. Saya tuh kayak disiapkan diri saya untuk siap-siap kalau kamu harus kehilangan emak. Tapi tidak dengan ayah. Ayah saya sehat. Tidak ada pikun, tidak ada penyakit-penyakit yang membuat dia ke rumah sakit. Ya. Tapi COVID merubah segalanya. Saya harus kehilangan kedua orang tua saya di tengah suasana bangsa yang juga mengalami bencana besar. Saya harus kehilangan ibu saya disusul 5 hari. Kemudian ayah saya kembali
dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya. Nah, sebagai anak yang ditinggal oleh orang tua, apa sih yang bisa kita lakukan supaya bakti kita tetap ada sama orang tua? Saat hidup, kita punya harta, kita bisa berbagi. Ya. Ya.